Salam sejahtera, saya sapa saudara-saudara yang ada di ruangan ini yang mengikuti ibadah komunal terbatas, dan juga saya menyapa saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengikuti dan turut serta dalam ibadah meskipun melalui live streaming. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa setiap kita maksudnya berada di dalam keadaan sehat maksimal. Amin. Kita masih tetap berada di dalam protokol kesehatan karena memang seharusnya seperti itu. Nah, beberapa hari ini atau kurang lebih 4 hari berturut-turut kita disajikan dengan episode renungan yang topiknya sama, berhubungan, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu semuanya mengetengahkan tentang gembala yang baik. Untuk itu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memahami hakikat atau pribadi Gembala Agung kita, Yesus Kristus, sebagai gembala yang baik. Dan kita juga tidak hanya terbatas kepada pribadi Sang Gembala Agung sebagai gembala yang sangat baik, atau boleh dikatakan the best shepherd, jadi gembala yang paling terbaik. Tetapi kita juga akan bicara tentang penggembalaan di tengah-tengah jemaat. Kalau bicara tentang gembala, maka kita juga tidak bisa lepas dari kita membicarakan tentang domba-domba yang digembalakan. Bicara tentang gembala, kita tahu apa yang dilakukan oleh Sang Gembala Agung bagi kita sebagai domba-dombanya. Demikian juga apa yang menjadi kewajiban utama dari para domba terhadap gembala yang mengembalakannya. Nah, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Tolong ditayangkan di monitor. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mulai dari ayat 1. Oke, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, tunggu, tolong dong agak lincah ya. 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biaraku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, yang dicetuskan oleh seorang pemazmur, tentu saja Daud ini. Ya, Daud, dia tahu tentang arti penggembalaan, sehingga dia berkata bahwa Tuhan adalah gembala, karena dia kesehariannya sebelum menjadi raja, dia adalah berprofesi sebagai gembala yang menggembalakan ternak keluarga atau ayahnya. Walaupun kita bisa memperhatikan satu titik tugasnya, ternyata dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Sebuah bilangan yang kecil,
Tetapi kita tahu bahwa kesetiaan terhadap perkara yang kecil akan mendapatkan kehormatan untuk hal-hal yang besar. Makanya ketika dia dengan begitu setia mengembalakan 2-3 ekor domba, maka kemudian di masa berikutnya dia mengembalakan umat Israel sebagai raja yang tidak ada taranya. Saya mengatakan ini raja yang tiada taranya di kalangan bangsa Israel atau sejarah bangsa Israel. Mungkin kita berpikir, apakah tidak terlalu lebay untuk mengatakan bahwa dia adalah raja yang tiada taranya di antara raja-raja Israel yang pernah ada? Saya ingin membuktikan dalam konteks sejarah sampai hari ini, di Bukit Sion atau di Kompleks Sion di Yerusalem, apabila Anda mengunjungi kota ini melalui katakanlah wisata rohani, Anda akan dibawa ke sebuah tempat yang namanya di Kompleks Sion itu ada tempat atau lokasi pemakaman atau tempat pemakaman Daud, Raja Israel. Dan setiap tahun diletakkan mahkota. Dan tidak ada raja lain di Israel yang diperlakukan seperti ini. Sehingga sangat beralasan apabila saya mengatakan bahwa raja ini adalah raja yang tiada taranya dibandingkan raja-raja Israel lainnya, termasuk putranya Salomo, apalagi raja pertama Saul. Nah, raja ini memulai kegiatan hidupnya atau pekerjaannya tidak langsung berhubungan dengan istana, tetapi dia berada di sebuah lingkungan keluarga, mendapatkan pengasuhan baik oleh Isai, sekalipun anak ini sepertinya anak yang dipinggirkan atau yang dimarginalkan, tetapi dia tetap berada dalam sebuah otoritas keluarga, dalam sebuah penggembalaan kecil di mana Isai menjadi gembala mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa kesetiaan Daud membawa dia kepada kegembilangan, karya kerjanya, posisinya, jabatan, dan pangkatnya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 23 ayat 1-6 ini ada 3 hal penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sebagai Dia sebagai gembala yang baik bagi kita sebagai domba-dombanya. Pertama, tugas sebagai seorang gembala adalah mengasuh domba-dombanya. Yang kedua, membimbing domba-dombanya. Dan yang ketiga, melindungi dan membela atau memberikan rasa nyaman atau aman bagi domba-dombanya. Masih ada beberapa hal apabila kita menelusurinya secara detail, tetapi setidaknya ada 3 hal besar yang harus dilakukan oleh para gembala, oleh Tuhan sebagai gembala agung bagi kita umat manusia, orang yang percaya. Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya sebagai pengasuh yang mengasuh kita. Dia memberikan makanan-makanan terbaik bagi kita, yaitu firman Tuhan. Dia berfirman, dia menyampaikan sesuatu yang berharga dan bernilai dalam hidup kita. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah membimbing. Artinya dia tidak hanya mengasuh, tetapi dia membimbing, menuntun agar supaya domba-domba ini tidak sesat jalannya, agar supaya domba-dombanya itu benar-benar terarah ke sebuah tempat yang tepat dan benar. Yang ketiga, melindungi, membela, memproteksi. Artinya dia tidak akan membiarkan ada binatang buas atau predator-predator domba yang akan menghancurkan kawanan domba yang digembalakannya. Dia akan tampil membela, dia akan tampil untuk mengamankan dan memberikan rasa nyaman. Dan salah satu cara terbaik yang dilakukan oleh sang gembala agung ini adalah
Dia membela domba-dombanya sampai nyawanya pun dia berikan. Nah, untuk lengkapnya Anda atau saudara-saudara semua boleh menelusurinya di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya ganti segala domba." Artinya dia gantikan kita di atas kayu salib. Harusnya kita yang menanggung kutukan dosa itu, tetapi Sang Gembala Agung Yesus Kristus mengambil alih, sehingga kita disebut sebagai pemenang atau orang menang melebihi pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Artinya orang lain yang berjuang, kita tinggal menikmati. Itu namanya lebih dari pemenang. Yesus yang mengalahkan musuh terbesar, dosa dan kuasanya, dan kemudian kita yang menikmati hasil peperangan dan pertarungannya. Nah, pengasuhan yang Tuhan adakan atas hidup kita pasti yang terbaik. Firman Tuhan adalah makanan utama yang kita terima dari Sang Gembala, agar kita bisa bertumbuh secara sehat dan seimbang. Saya mau sampaikan ini langsung kontekskan saja kepada gembala jemaat di tengah-tengah pelayanan. Jadi bahwa bagaimana gembala agung bekerja, begitu juga harusnya gembala yang ada sekarang ini, termasuk saya, melakukannya. Cuma ada satu yang saya nggak bisa lakukan, yaitu mati di atas kayu salib. Itu hanya tugas Sang Gembala Agung. Jadi saya mengasuh, membimbing, dan kemudian memberikan rasa aman. Jadi kalau ada apa-apa, boleh kontak kami. Ya, jadi di masa COVID-19 ini pun, apabila ada yang membutuhkan doa, kontak kami. Kami akan datang. Ya, tentu saja pasti protokol kesehatan. Ya, bukan kita meragukan perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ya. Kalau kita sudah tahu berbahaya, jangan kita sok-sokan menghadapinya. Ini namanya mencobai Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pengasuhannya seperti ini dan kemudian bimbingan Tuhan sebagai gembala yang baik adalah membawa kita ke tempat yang tepat dan benar dan tidak mungkin tersesat. Saya memastikan sebagai gembala yang menggembalakan saudara, saya tidak akan bawa saudara kepada tempat yang salah. Saya tidak akan membimbing Anda, membawa Anda atau saudara ke neraka, tapi kepada surga, ke tempat yang paling tepat, dan tidak akan mengajarkan ajaran-ajaran yang salah atau ajaran-ajaran yang sesat, tetapi harus ajaran firman Tuhan seperti Sang Gembala Agung memberikan pengajarannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di dunia ini, di dalam Alkitab, ada 5 jawatan yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan. Salah satunya adalah gembala. Tetapi tidak semua orang yang berposisi sebagai gembala dalam satu jemaat bisa disebut langsung sebagai orang yang memiliki jawatan gembala. Ya, ingat ada 5 jawatan. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga penginjil, keempat gembala, dan kelima pengajar atau guru. Nah, di mana sang gembala ini terletak di 5 jari ini? Jari manis. Pada umumnya cincin pernikahan dipasangkan di jari manis. Nah, itulah tugas pengembalaan. Ketika dia menikahkan, memberkati pemberkatan nikah di gereja, maka dia yang bertugas untuk membimbing para calon pengantin untuk memasangkan cincinnya di jari manis. Ada yang menggunakan jari manis kanan, ada yang menggunakan jari manis kiri. Tetapi kenapa Pak Gembala jadi di kiri? Bukankah tadinya ada di kanan? Ternyata jari manis kanan ini, cincin yang ada nggak bisa masuk, karena pernah kejepit jari manis kanan ini dan kemudian bengkak di ruas paling bawah dan tidak kembali normal seperti biasa,
sehingga cincin ini nggak bisa masuk lagi. Mau tak mau dipasangkan ke jari manis kiri. Walaupun ada di kiri, tetap manis, ya, tetap manis. Nah, mungkin dibawa ke tukang perhiasan, dilebarin lagi atau diperbesar, baru bisa dimasukkan kembali ke jari kanan sesuai dengan sejarahnya, bahwa memang awal adalah di sebelah kanan. Kenapa bahas cincin ya? Nah, ini gembala. Dan tidak semua orang yang bertugas sebagai pemimpin jemaat disebut berjawatan gembala. Ada yang menjalankan fungsi gembala, walaupun dia tidak berjawatan gembala. Mungkin salah satu contohnya saya tidak berjawatan gembala, tetapi saya berfungsi menjalankan tugas penggembalaan. Kenapa itu terjadi? Itu karena belum ada orang-orang yang berjawatan gembala di tengah kita untuk memimpin kita sebagai gembala dalam konteks jawatan. Jadi terima, mungkin ibu gembala nanti akan jadi ibu dan bapak gembala juga yang bisa mengembalakan saudara dalam konteks jawatan. Bisa jadi, karena Tuhan tidak memandang gender kok. Walaupun pada waktu dia memanggil murid-muridnya 12 orang semuanya laki-laki, ya mungkin kita berkata itu kan terpancar benar bahwa Yesus tidak konsen terhadap wanita. Enggak. Dalam perjalanan sejarah gereja, sejak Yesus masih ada di atas muka bumi ini sebelum gereja dilahirkan, begitu banyak wanita yang setia mengikuti pelayanannya dan berkontribusi bagi pelayanan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa tugas gembala itu adalah pertama, dia mengarahkan pengasuhan, pembimbingan, dan yang ketiga perlindungan atau memelihara. Perlindungan Tuhan sebagai gembala yang baik adalah perlindungan yang maha sempurna. Tuhan adalah benteng perlindungan yang tidak mampu diterobos dan dihancurkan musuh. Bukankah di dalam kitab Mazmur juga pemazmur berkata bahwa kepada Tuhan dia berlindung. Nggak ada tempat perlindungan yang kuat selain Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Dengan demikian Tuhanlah tempat perlindungan yang sempurna. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 berkata bahwa Tuhan adalah baik, dia tempat perlindungan atau pengungsian di masa-masa yang sangat menyesakan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai dombanya Tuhan mengambil posisi berlindung kepadanya, hal ini sebagai tindakan mengandalkan hidup hanya kepadanya. Jadi kalau berlindung kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Harta, uang, pangkat, jabatan, popularitas bukanlah tempat untuk kita berlindung. Ya. Siapapun orangnya, dia mau bintang 4, bintang 5 atau bintang 7 jenderalnya. Satu waktu kalau dia pensiun, dia akan menjadi rakyat biasa. Makanya ketika dia jadi rakyat biasa, ya unek-uneknya selama dia menjadi jenderal, dia lampiaskan dalam kehidupannya secara brutal di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami pandemi COVID. Dengan membentuk komunitas, lalu kemudian melakukan demo tanpa memikirkan betapa masalah ini dapat memberikan peluang potensi untuk menularkan COVID-19. Walaupun sebetulnya mereka sudah menjadi rakyat biasa, tetapi mereka masih terikat dengan Sabta Marga. Apa isi Sabta Marga? Apa semangat Sabta Marga? Walaupun mereka sudah pensiun, mereka harus sadar bahwa mereka adalah bekas orang-orang hebat yang ditempatkan di tempat-tempat yang hebat oleh posisi baik oleh pemerintah
Apakah dilantik menjadi panglima dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, harta, uang bukan tempat perlindungan kita. Ya, tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Karena harta dan uang sekali kelak pasti habis. Ada orang punya harta kekayaan miliaran dolar, kemudian dia bermain di saham, terjadi krisis ekonomi, sahamnya anjlok, habis. Mau mengandalkan uang, mau mengandalkan harta, jangan deh, andalkan Tuhan. Harta dan uang itu kita butuh, tetapi yang lebih kita butuhkan adalah sumber berkah, yaitu Tuhan yang menjadi pelindung dalam hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi, pangkat jabatan, popularitas kita bukanlah tempat untuk kita berlindung. Orang kuat seperti apapun, bahkan setan pun dapat ditaklukkan. Ya kan? Setan aja dapat ditaklukkan. Hanya ada satu yang gak bisa ditaklukkan, Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta. Makanya kalau kita berlindung kepada kekuatan apapun di muka bumi ini selain Tuhan, ingat, satu kali kelak kita akan hancur dan runtuh. Tapi kalau kita berlindung hanya kepada Tuhan, percayalah, kalau Dia melindungi kita, tidak ada satu oknum apapun, setan dari timur tengah pun gak mampu menghancurkan kita. Kalau kita berlindung sama Tuhan. Pak Weli seringkali menggunakan analogi setan dari timur tengah. Kenapa saya suka mengatakan menyinggung setan dari timur tengah? Karena timur tengah serba konflik. Masih sama-sama satu agama tapi saling menghancurkan, memaksakan kehendak, brutal. Tetapi anehnya ada kelompok di negara kita mau mengambil pola mereka yang ada di sana, yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Mari, sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus taat. Kita akan sampai di sana. Dari pelajaran tentang Tuhan sebagai gembala yang baik, saya mengajak kita yang ada di tempat ini dan yang mengikuti melalui live streaming untuk merenung tentang tugas gembala jemaat yang menerima mandat mengembalakan domba-domba Tuhan dalam pelayanannya. Sebagai gembala jemaat, ini kami, hamba-hamba Tuhan dan tim penggembalaan yang ada di sini. Teladan penggembalaan kita adalah Dia, Sang Gembala Agung. Apa keteladanan Sang Gembala Agung? Pertama, Dia menerima domba-dombanya apa adanya. Enggak pilih kasih. Ini hebat salah satunya. Enggak pilih kasih. Saya berharap tim penggembalaan yang ada di El Shaddai ini menerima semua jemaat yang ada apa adanya, tanpa membeda-bedakan. Amin. Amin. Tim penggembalaan ini termasuk saya, Gebi, Depa, Ingrid, ada juga yang mana Benny, siapa lagi? Otnel, Ariel, Brenda, Majes, dan semuanya, yang lain-lain, hampir semua yang ada di komunal ini. Kita adalah tim penggembalaan yang mengembalakan domba-domba Tuhan. Nah, sebagai gembala jemaat, teladan penggembalaan kita bukan oknum-oknum lain, bukan orang besar, orang berpengaruh, bukan imam besar di dunia, tetapi imam besar Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Salah satu ciri khas imam adalah berkorban, mengorbankan dirinya, sama dengan Yesus mati di atas kayu salib. Dia ada di surga, dia menyampaikan syafaat-syafaatnya untuk setiap kita yang ada di muka bumi ini. Tugas mengasuh, membimbing, melindungi adalah tugas utama seorang gembala atau tim penggembalaan. Gembala sejati tidak akan keluar dari konteks mengasuh, membimbing, dan melindungi.
Nah, kalau ada gembala jemaat, yang namanya jemaat kan ada yang sering aneh-aneh kan, yang mudah tersinggung, ya, baper. Gembalanya jangan ikut-ikutan mudah tersinggung atau baper. Di mana-mana ada gembala model kayak gini. Mudah-mudahan di Elsada enggak. Ada jemaat sedikit menyinggung gembalanya, gembalanya langsung buang muka dan muka panjang dan tidak akan pernah menyapa lagi yang bersangkutan. Sampai maaf kata, tidak mau memaafkan dan mengampuni sang jemaat. Dan sang jemaat datang di ibadah gerah, tidak lagi nyaman karena tidak ada lagi penerimaan apa adanya oleh sang gembala yang harusnya mengasuh. Akhirnya sang domba ini merasa tidak betah lagi. Dia cari kandang lain dan dia pindah kandang. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Saya sebagai gembala akan berkata, gembala yang salah besar di sini. Orang cuma disinggung sedikit kok baper, bawa perasaan, tersinggung, sampai kemudian nggak mau memaafkan ketika sang jemaat datang mohon maaf, nolak permohonan maaf, bahkan tidak mengampuni. Ya pindah gereja, salah siapa? Bukan salah jemaat. Jemaat udah nggak betah. Datang, mau jabat tangan. Memang sang gembala punya tangan diulurkan, tapi hati itu sangat jauh dari keakraban dalam jabat tangan tersebut. Boleh dikatakan jemaat memiliki perasaan. Sang gembala mengulurkan tangan sambil berkata dalam hati, biar kerok datang lagi, biar kerok datang lagi. Kalau perlu nggak perlu datang lagi di sini. Ini gembala yang bengis, ini gembala yang kejam, ini gembala yang tidak bisa menjadi gembala. Gembala yang benar adalah gembala yang mengasuh, mengayomi, membimbing. Yang namanya domba-domba. Coba di dalam pengembalaan domba, kan seperti Othniel memberi renungan bahwa bedanya pengembala domba dan pengembala bebek. Kalau pengembala domba, dombanya apa gembalanya di depan, menuntun domba. Di mana gembala ada, di situ domba mengikutinya. Sementara kalau gembala bebek, gembalanya di belakang, pakai tongkat dan kemudian mengusir bebek-bebek supaya menuju ke tempat yang diinginkan oleh sang gembala bebek. Kita adalah pengembala domba-domba. Dalam keluarga, orang tua itu adalah gembala di dalam keluarga. Gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan. Oke, mengasuh adalah pelayanan merawat dengan kasih sayang penuh agar domba-domba bisa tumbuh secara sehat dan seimbang. Dalam pelayanan pengasuhan, sang gembala, pemimpin jemaat akan mengolah makanan terbaik dan setelah itu memberikannya kepada jemaatnya. Makanan terbaik tentu saja adalah firman Tuhan yang membangun dan bukan firman yang mengancam dan meruntuhkan iman jemaat. Sebagai tim pengembalaan dan sebagai gembala, kami menghindarkan diri dari sikap menghakimi, mengancam. Kalaupun ada jemaat atau domba-domba yang agak sedikit memberontak, agak sedikit melawan, hanya ada satu cara yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan sebagai gembala, yaitu menghadapinya dengan kasih. Amin. Di dalam Yohanes pasal-pasal terakhir, Yesus berhadapan dengan Petrus, dan kemudian Simon Petrus ini ketika mendapatkan 3 pertanyaan berurutan, dan pertanyaannya hampir mirip. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Masih dalam pertemuan yang sama, ada jeda sedikit. Tiba-tiba Yesus lemparkan pertanyaan lagi. Simon, apakah engkau mengasihi aku?
Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Masih di arena yang sama, jeda dikit, pertanyaan ketiga kembali muncul. "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Simon sedih banget karena 3 pertanyaan beruntun yang agak mirip diluncurkan kepadanya, seolah-olah Tuhan meragukan pengakuannya. Dia dengan hati yang sangat mendalam menanggapi dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Mirip semua. Tapi Anda kira kebetulan atau tidak ada arti Tuhan melemparkan 3 pertanyaan dan Tuhan mengharapkan 3 jawaban yang keluar dari setiap pertanyaan itu? Kenapa mesti 3? 1 kan cukup. Mengapa mesti 3? Kenapa 4? Kenapa bukan 4 atau 2? Manusia dalam Alkitab, di dalam Tesalonika, manusia itu adalah makhluk trikotomi. Trikotomi itu artinya 3 hal ada dalam satu manusia utuh: roh, jiwa, tubuh. Oke, kalau Tuhan melontarkan pertanyaan pertamanya untuk ke arah tubuh jasmaninya Petrus, Simon, dan yang kedua ke jiwanya, dan yang ketiga ke rohnya, artinya Simon harus memberikan jawaban seutuhnya, manusia seutuhnya, jawaban yang total dari dirinya. "Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau." Dan Tuhan berkata, "Gembalakan domba-domba." Anda tahu, dia menjadi seorang rasul dan seorang gembala yang baik. Pernah dia mau kabur ketika melihat penyiksaan yang hebat, yang dahsyat di kota Roma, di mana orang-orang Kristen dilepaskan di stadion dan kemudian binatang-binatang buas macam-macam, ada singa, harimau, ada anjing-anjing liar, dilepaskan di stadion itu mencabik-cabik umat Tuhan. Karena pemerintahan Kaisar pada waktu itu sangat anti Tuhan. Ketika Petrus nonton dari jauh, dia nggak tahan. Waduh, sebentar lagi aku mengalami nasib yang sama. Dia kabur. Di sebuah titik perjalanan keluar kota Roma, Tuhan berhadapan dengan dia. Dan kemudian Tuhan berfirman, berkata kepadanya, "Quo vadis, Domino?" Mau kemana engkau hamba Tuhan? Domine, maksudnya bukan domino ya, domine. Quo vadis, Domine. Dan kemudian kaget dia balik lagi ke stadion dan dia menyerahkan dirinya untuk mati syahid. Tapi ada permintaan khusus yang dia minta pada para algojo, supaya dia tidak disalibkan kepala di atas, tetapi disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Maksudnya dia ingin melebihi penyiksaannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kan kepala di atas, kaki di bawah. Ya, coba kita normal, nggak disalibkan, tetapi berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Berapa lama sih? Berapa jauh sih? Langsung gelisah. Karena memang normal, kaki di bawah, kepala di atas. Ini menunjukkan komitmen Petrus sebagai seorang yang mendapatkan 3 pertanyaan beruntun ini. Nah, membimbing dengan hikmat Tuhan adalah hal krusial agar supaya saat membimbing jemaat tidak terpengaruh, terkontaminasi ulah jemaat yang nampak bandel dan memberontak. Pembimbingan harus dilakukan dengan penuh kasih, lemah lembut dan sabar. Hanya dengan cara ini, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Gembala jemaat dalam membimbing jemaat harus menanggalkan sifat dan sikap baper seperti yang saya katakan tadi, mudah tersinggung, tidak mau memaafkan, bahkan tidak mau mengampuni. Penuh dengan kasih, lemah lembut dan sabar.
Ya, itu ciri khas seorang gembala. Nah, makanya ketika saya menyampaikan 3 poin ini, Anda yang terbiasa berjalan bersama-sama dengan saya akan berkata, kayaknya Pak Weli tidak masuk dalam kriteria sebagai gembala yang baik. Ya, kasihnya ada, ya, lemah lembutnya ya lumayan ada dikit lah, tapi sabarnya nggak ada sama sekali. Ingrid, jangan terus ingat, karena masa lalu tidak bisa membuat masa depan kita cerah, tetapi masa depan cerah diakibatkan oleh keputusan kita hari ini. Amin. Melupakan masa lalu. Nah, ingat rombongan ke Jogja. Aduh, ya, bagaimana saya nggak jengkel. Mbak Google mimpin ke hutan, udah jalan rusak berat, lalu tanya orang buntu lagi. Wow, saya bilang balik. Memang pada waktu saya udah jengkel, saya marah ibu. Ingrid rupanya nonton. Ingrid nangis. Aduh, Pak Gembala marahin Bu Gembala sambil nyangka-nyangka gini. Ya, tapi itu kan, itulah proses. Makanya saya berkata bahwa belum tentu orang yang memimpin jemaat itu berjawatan gembala. Karena jawatan gembala itu 3 hal penting ini harus menjadi pegangan dasar: kasih, lemah lembut, dan sabar. Kalau nggak sabar, aduh, pontang-panting lah pelayanan. Bantu saya supaya saya bertumbuh dalam kesabaran. Amin. Haleluya. Tugas penggembalaan yang ketiga adalah memberi rasa aman, melindungi jemaat. Salah satu hal penting dalam tugas penggembalaan adalah menjaga rahasia iman jemaat yang digembalakan. Itu salah satu. Memberikan rasa aman dan nyaman. Kenapa di gereja tertentu jemaat lebih semangat curhat ke pendeta lain, ke gereja lain, daripada kepada tim penggembalaan di dalam gerejanya di mana dia digembalakan? Karena gembala dan tim penggembalaan tidak bisa menjaga rahasia iman. Salah satu rahasia iman yang harus dipegang dan dijaga oleh tim penggembalaan adalah ketika jemaat curhat yang sensitif, harus benar-benar kita jaga rahasianya. Nggak boleh sampai keluar, apalagi kemudian menjadi gosip, viral di luar, hancur keluarga, masa depannya hancur, dan lain sebagainya. Makanya banyak orang takut terbuka, banyak orang takut curhat, karena takut dibocorkan. Makanya saya mau beritahukan, kalau Anda mau curhat masalah Anda, jangan kita mencurhatnya di tim pendoa syafaat. Sebab ketika kita curhat di tim pendoa syafaat, maka yang memimpin doa akan berdoa, oh Tuhan, teman kami ini ternyata sedang mengincar suami orang. Aduh, kuatkan dia supaya dia jangan melakukan itu. Ya, ada tim pendoa syafaat yang belum kuat imannya, langsung luncurkan ke medsos. Ada berita viral yang saya dapat hari ini, padahal dapat dari ruang doa syafaat. Makanya kalau Anda punya masalah pribadi, curhat kepada orang yang dapat dipercaya. Saya menawarkan diri, saya siap menampung itu. Karena saya termasuk salah satu orang yang sangat ketat menjaga rahasia. Di dalam diri saya, udah ratusan rahasia yang mengerikan yang dilontarkan ke saya oleh orang-orang kepada saya. Baik calon pasangan mau menikah, semuanya dicurhatkan ke saya. Dan saya jaga betul sampai sekarang ini. Karena itu tugas saya untuk menjaganya. Ada yang sudah punya cucu, baru punya cucu, punya apa, yang ngeri sekali curhatnya sebelum menikah.
saya jaga habis-habisan. Ini tugas seorang gembala. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh jemaat? Dikit lagi ya, 3 menit lagi. 1. Jemaat atau domba-domba harus memiliki ketaatan penuh pada otoritas gembala. Dengan catatan, gembala tidak akan pernah membawa Anda kepada tempat yang tidak tepat atau ke jalan yang nggak benar atau ke jalan yang sesat. Untuk itu apa yang dia lakukan, taatilah, patuhilah. Namanya delegasi otoritas dari Sang Gembala Agung di dalam jemaat itu adalah kepada gembala dan timnya. Jadi perlu kita menundukkan diri, ya. Jangan sampai kita terkontaminasi perlawanan. Kita dengar di sana jemaat berani melawan pendetanya, maka kemudian di sini kita lakukan itu. Jangan terkontaminasi. Belum tentu situasi keadaan di sana sama dengan yang ada di sini. Ya, kecuali di sini tim pengembalaan sudah bertindak tirani atau bertindak keras, kejam, itu boleh lakukan protes yang habis-habisan. Tapi kalau masih perbedaan pendapat yang bisa disatukan, kenapa harus berantem? Sampai pistol ditaruh di atas meja. Di gereja tertentu kalau rapat majelis, karena ada majelis itu orang militer, dia lihat udah tegang, pendapatnya nggak diterima, dia langsung cabut pistolnya, dia taruh di atas meja. Semuanya gemetar. Nah, ini tim pengembalaan model apa seperti ini? Pengembalaan yang benar adalah penuh dengan kasih, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, jemaat harus peka terhadap suara gembala agung yang didelegasikan kepada gembala jemaat. Harus peka. Jadi gembala domba yang benar, dia tahu persis suara gembalanya. Ini ada video dulu ya, di mana ada domba-domba, orang lain datang mengunjungi dan kemudian berteriak dengan suara yang sama. Domba-domba tidak ada yang semua domba cuek. Tapi ketika sang gembala asli ya mengeluarkan suaranya dengan iramanya, ngumpul semua. Jadi domba yang baik, dia kenal suara gembalanya. Dan saya percaya saudara-saudara sebagai jemaat sangat kenal suara Pak Weli sebagai pemimpin jemaat. Paling juga yang dikenal kerasnya, bentakannya. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting untuk hal yang positif. Ya. Dan bagaimana? Ya, oke. Yang ketiga, kemanapun sang gembala menuntun, jemaat sebagai domba yang digembalakan ikut mematuhi, kecuali dibawa ke jalan yang sesat. Tapi semula tadi saya sudah katakan, tidak ada gembala yang baik memimpin dan menuntun jemaat ke jalan yang salah. Semuanya pasti melalui koridor firman Tuhan. Nah, bagaimana sikap jemaat dalam bergereja? Jemaat yang baik pasti mau diasuh. Jemaat yang baik pasti mau dibimbing. Jemaat yang baik pasti mau dilindungi. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk lebih melengkapinya, baca dan renungkan Yohanes pasal yang ke-10 tentang gembala, Yesus sebagai gembala yang baik, dan bagaimana seharusnya para domba-domba meresponi sang gembala yang baik ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Amin.